لا إله إلا هو الحي القيوم وتولى على عرشنا الله دخل يدنا في يدهم وعملنا في عملهم ومقاصدنا في مقاصدهم وعدبنا في أدبهم وأخلقنا بأخلاقنا على هذه النية ومن صالحة وعن مصر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله ما شاء الله لا يستغفر الخير إلا الله بسم الله ما شاء الله لا يسر الوسوى إلا الله بسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله mohon jawaban salamnya assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah walhamdulillah. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi syarafa hadzal wujud bi ba'thati akramin nabi wa 'azzi mauludin sayyidina wa maulana Muhammadin nabil ummi al-muqaddas al-mahmud للشفاعة العظمى والحوض المورود انشر الفضائل المشهود وكريم الأمهات والآباء والجدود نخبة العالم وسيد ولد آدم من انتقل من غرار كريمة نوره وهذا الكون ميلاده وبعثته وظهوره وترى شمس الهداية والعرفات من جلد السبي على كل أكوان والصلاة والسلام على سيد السادات كامل الشمع والصفات النور العميم والقدر العظيم والصراط المستقيم والدين القويم وحسب السليم والمجد الفخيم وعلى آله وصحابته وأزواجه وذريته وتبعهم من أهل ملته وخديجة التي تشرفت بعشرته وصحبته وفازت بخدمته وشهدت يوم بعثته وقامت بتأييده بدعوته ومزارته ونصرته. Alhamdulillah. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, atas segala karunia yang diberikan kepada kita semua. Dan mudah-mudahan dengan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra, mudah-mudahan hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita inginkan, apa yang kita impikan, apa yang kita cita-citakan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan yang mengundang kita semua di sini, Haji Tony sekeluarga, mudah-mudahan hajat sini dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunia dan hajat akhirat, mudah-mudahan diberikan keberkahan dalam rumah tangganya. Jadikan anak-anaknya anak yang saleh dan saleh, ada diberi keberkahan dalam usahanya, dan mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dengan pembacaan manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan rezeki yang lancar, rezeki yang berkah, yang memberikan kemanfaatan dunia dan akhirat. Mudah-mudahan sugih mendadak berkah. Amin. Ila qawlihi qala radhiyallahu anha, bagi Khadijah radhiyallahu anha adalah pandangan yang luas dan pengetahuan yang dalam akan kebaikan-kebaikan yang akan diperoleh di akhirat, yang telah dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keluasan-keluasan nikmat. Banyak baiknya pelayanan pembantu Sayyidah Khadijah dikarunia Allah Ta'ala Subhanahu wa Ta'ala dengan harta yang melimpah. Mudah-mudahan kita berkah mendapatkan rezeki yang berlimpah yang memberikan keberkahan, sehingga mempekerjakan para pembantu-pembantu untuk mengelola harta dengan jalan yang halal. Bayar ini menyambatnya aja biar sopan, bukan pembantu lagi tapi ART. Apa ART? Asisten rumah tangga. Sama aja. Untuk mengelola harta dengan jalan yang halal. Kemudian Khadijah memberi mereka sesuatu imbalan dengan jelas sehingga perilakunya itu patut ditiru oleh orang banyak secara umum. Jadi
Sayyidah Khadijah bukan hanya orang yang sugih, bukan hanya orang yang hartawan, orang yang mempunyai banyak harta, namun juga mempunyai rasa tanggung jawab yang besar terhadap apa yang dikelolanya dan apa yang dipimpinnya. Jadi ketika Sayyidah Khadijah mempunyai banyak harta, mempunyai banyak usaha, tentu mempunyai banyak pegawai. Jadi pandangan Sayyidah Khadijah, dan ini yang harus kita punyai. Beliau mempunyai pandangan bahwasanya orang yang membantu kepada Sidin, orang yang membantu kepada Sidin. Jadi upahnya ini jelas diberikan di waktu yang tepat dan juga diberikan dengan nominal yang memuaskan kepada pegawai. Jangan disuruh begawi terus tapi gaji takut keluar. Ditunda, enak aja gitu. Atau merasa lebih harap daripada pegawainya, sehingga ia mempunyai pandangan bahwasanya ikam yang perlu lawan aku. Nah karena ikam yang perlu lawan aku, jadi terserah bos saya lagi. Dia merasa anak buahnya perlu lawan ini. Jadi terserahnya mau upah berapakah? Ayo ikam anak pegawai kok ada. Ikam hendak dipecat kok ada. Lalu merasa berkuasa, lalu zalim dengan orang lain. Sakahandaknya lalu memerintah, sakahandaknya menyuruh begawi, sakahandaknya juga membayar kadang. Karena pandangannya orang yang memerlukan kepada dia. Coba kita ganti pandangan itu, kita yang perlu lawan orang. Kalau kita yang perlu lawan orang, otomatis kita menghargai lawan orang. Kita menghargai lawan jerih payah orang. Orang sugih itu. Karena kawa yang namanya ini punya pandangan, oh jar orang yang perlu lawan aku. Coba suruh membangun rumah manggondol itu 16 sorongan. Aduk semen sorongan. Aduk pasir sorongan. Ada kawa pasti memerlukan tukang. Jadi kalau pandangannya aku yang perlu lawan tukang, lalu baik lawan tukang. Makanya dalam hadis Nabi Muhammad SAW mengajarkan bagi babuhan orang yang mempunyai harta berlebih, ujar Nabi Muhammad SAW, bagilah upah, bayarlah upah kepada karyawan sebelum keringat pegawai dan karyawan tersebut kering. Artinya apa? Artinya jangan sampai awas hanya diberi gaji, sampai yang namanya demo 3 bulan kan diberi gaji. Jar Nabi Muhammad SAW sebelum keringat kering bari gaji. Enggak itu. Nah jadi kalau punya pandangan seorang kan perlu lawan orang, lalu baik lawan orang. Jangan mempunyai pikir jar orang gue yang perlu lawan aku jadi serah aku. Nah begitulah perilaku baik dari Sayyidah Khadijah. Rahasia-rahasia perilakunya yang sangat menyenangkan itu dan sikap kepribadiannya yang sangat baik dan suci telah nampak pada apa yang telah ia sampaikan di antara kaumnya sejak masa jahiliyah berupa kedudukan yang luhur. Sayyidah Khadijah ini kan lahir sebelum Nabi Muhammad lahir kira-kira 15 tahun. Berarti ketika itu masa jahiliyah, belum ada yang namanya ajaran Islam. Masa jahiliyah itu kan sebelum datangnya agama Islam. Nah, sebelum datangnya agama Islam, tentu banyak adat istiadat, banyak kepribadian orang itu yang kada baik. Ada nangka 7 riba, karena waktu itu kerjanya pelajari bahwasanya riba itu haram. Yang namanya perbudakan, yang namanya perempuan itu dijadikan kayak harta. Jadi binian itu dahulu kayak harta. Kawan diwariskan. Ini abah seorang menikah dengan binian dan biniannya lebih dari 4 boleh. Ini kan di ajaran Islam 4 aja. Terserah mau 10, mau 20. Dan kalau nang kuitan mati, sebagaimana harta kau diwariskan, bini kuitan juga kau diwariskan. Jadi nang bini kuitan kau jadi bini seorang.
masa jahiliyah kayak itu. Nah, datangnya Nabi Muhammad SAW diutus dan Islam diutus itu untuk yang namanya menyempurnakan akhlak dengan datangnya agama Islam. Nah, luar biasanya Sayyidah Khadijah, walaupun Islam belum datang, sidin akhlak sidin sudah baik sudah. Kada pernah melakukan hal-hal yang keji, kada pernah yang namanya melakukan ribawi. Yang namanya luar biasanya beliau menjalankan usaha sesuai dengan porsinya, menggaji karyawan pokoknya terkenal kalau karyawannya Sayyidah Khadijah pasti makmur. Kada sembarangan digaji, artinya gajinya sesuai aja, pantas saja gajinya. Kalau bahasa ini itu apa? UMR kan? Upah apa tuh? Minimum. Ya pokoknya standarnya sana lah. Bahkan mungkin lebih. Dan ini luar biasanya. Nah, ini yang mengulah Sayyidah Khadijah dihimpungi para pegawainya. Dan ternyata yang himpung lawan Sayyidah Khadijah ini bukan hanya pegawai. Kalau pegawai himpung lawan bos wajar kan? Nah, karyawan Haji Tony, jujur Haji Tony wajar. Karena Haji Tony yang membayar gaji. Ini sampai saingan dalam dagangnya Sayyidah Khadijah jual himpung lawan Sayyidah Khadijah. Kan biasanya kalau orang bersaing ini kan asing-asing jatuh hati. Itu jangan ada baik, ini berjualan, ini ajar menyaingi aku, ini ajar kayak ini, banyaknya kayak itu. Tapi Sayyidah Khadijah dihimungi lawan yang namanya rekan bisnis ataupun lawan bisnis ini. Orang yang berjualan sama juga kan ada yang protes sama Sayyidah Khadijah. Kenapa? Orangnya baik. Ada pernah yang namanya menjatuhkan orang lain. Kalau kita kan bisnis, apalagi pedagang, waktu yang di pasar luar biasa. Asing-asingnya menjatuhkan. Bujurai kawan, bujurai bersenyuman, pas bebelakangan menyambat. Itu jar barangnya jar kada baik. Ini barangnya ini jar murah daripada barangnya tuh aku jual nih jar orang berapa menjual 100, saya jar 50.000 segini kamu. Wah, asing-asingnya menjatuhkan. Nah, itu jar kada baik lah kayak ini. Tapi Sayyidah Khadijah luar biasanya bukan hanya disenangi oleh pegawai. Bukan hanya disenangi oleh teman rekan bisnis, tapi juga lawan orang-orang yang berbisnis sama lawan sini. Artinya kadang dan kata-kata tujuh lawan Sayyidah Khadijah, akhlaknya luar biasa. Luar biasa. Dan juga beliau mengelola yang namanya harta beliau dengan cara yang halal. Dan memang kita dituntut untuk yang namanya begawi dan bekerja dengan cara yang halal. Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad dalam kitabnya Risalah Mudzakarah kata beliau, wa amma tanawalul haram wa syubhat fa huwa la muhalata yasrifu 'an ta'ah wa yad'u ila ma'siyah. Adapun memakan makanan yang haram atau syubhat tidak diragukan lagi, ia pasti mengalihkan daripada ketaatan dan mendorong kepada kemaksiatan. Jadi dikatakan bahwasanya orang yang dalam hadis Nabi Muhammad yang lain dikatakan kullu lahmin nabata min halal minan nari min haramin fannaru aula bihi. Setiap batang tubuh daging yang tumbuh daripada yang haram, maka nerakalah lebih utama darinya untuk tempat kembali. Ya kayak itu sudah. Kalau batang tubuh ini dimakani makanan yang haram, mau kada mau, dalam hadis yang lain sya'a am aba, mau kada mau pasti maulainya kenakal, maulainya menjadi maksiat kalau nang haram. Tapi kalau nang halal, mau kada mau panggilan dirinya ini beratnya kepada menggawi nang taat. Jadi kenapakah kalau ada yang bertakun, kenapalah belum bijar pinangalih banar sembahyang, pinangalih banar mengaji, pinangalih banar hadir majelis, dilihat apa nang masuk ke muntung sorang, apakah nang halal atau nang haram. Ulunnya kada nang haram bang, tapi nang syubhat itu parah kepada nang haram. Harus bujur-bujur diitihi nah sorangnya apa makanan. Jangan asal ada ambil, atau sampainya diucap wah yang ini buahnya aja. Jangankan nang halal, nang haram din alhamdulillah dah sudah aja. Yang haram alhamdulillah juga aja. Nang haram din alhamdulillah juga ada duitnya. Atau ada nang mengadukan kenapalah ya di rumah ulun ini.
bini pinangalih diatur, anak pinangalih diatur. Dilihat seorang apa yang seorang makan ini. Ternyata makanannya banyak nang syubhat atau apalagi nang haram. Itu maulah nakal awak, kadang-kala dibawai ketaatan. Kenapa? Begitulah hadis Nabi Muhammad SAW. Bahwasanya kalau makanan ini makanan yang haram, maka awak ini inya dikarasi siapapun hendaknya menggawi yang haram. Dalam ungkapan yang lain dikatakan harta itu inya akan keluar dari mana inya masuk. Kalau nang masuknya dengan cara nang halal, mengeluarkannya tenyaman kepada nang halal. Sebaliknya, apabila harta itu cara masuknya dengan cara nang haram, maka keluarnya pun pasti dengan cara nang haram. Kenapa lah aku nijar pinangali bersedekah? Aku ini tapi pina nyaman menukar hal nang haram. Nukar ini pina nyaman nang haram. Dilihat harta ini masuknya dengan cara nang haram. Maka dikatakan kebanyakannya harta yang dikelola atau dikeluarkan kepada nang haram itu adalah harta yang memang didapat dengan cara nang haram. Dilihat ya Nabi Muhammad SAW. Karena mencari harta nang halal itu adalah sebuah kewajiban, adalah fardhu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana orang yang mengambil duit dengan cara yang haram mendapatkan dosa, orang yang mengambil duit dengan cara yang halal mendapatkan pahala. Bahkan dikatakan dalam hadis yang lain bahwasanya barang siapa yang letih apa uyuh awaknya habis begawi nang halal tadi, maka karena dia akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Guringnya gitu pahala. Kenapa guringnya berpahala? Karena seharian penuh mencari rezeki nang halal. Rezeki nang dicari dari pagi sampai sore nang halal. Sampainya keuyuhan malam hari taguring karena uyuh yang mencari rezeki nang halal, maka dikatakan bata maghfuran. Nah, dia tertidur dan malaikat mengistighfari kepadanya dan Allah mengampunkan kepada dosanya. Sudah dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu kita memperhatikan dengan apa yang kita makan, apakah dari jalan yang halal atau jalan yang haram. Jangan sekali-kali hendak memasukkan nang syubhat apalagi nang haram kepada makanan seorang. Ulun tak pernah mencuri ya, ulun tak pernah merampok. Dilihat kayak undangan misalnya besaruan, perhatikan besaruan, apalagi biasanya namanya kalau makanan itu disediakan sagin makan di tempat seorang membawa bulik tanpa sepengetahuan dan seizin daripada tuan rumah, itu jadi makanan syubhat dan bisa sampai kepada yang haram. Makanya padah dulu tuan rumah. Haji Tony, ulun bawalah buahnya, jangan tapi dibuang bawa, orang ada dibagi, orang ada disisai, ada boleh. Jadi kalau makanan tersebut disiapkan untuk makanan di tempat itu harus meminta izin lawan tuan rumah. Karena apa? Tuan rumah mengizinkan makan di tempat. Kalau membawa bulik itu kan berarti bukan sesuai dengan apa yang disediakan. Padah dulu. Jadi, ya, ulun membawa bulik lah, ayo ya ada ke plastiknya. Ulun sudah bawa dari rumahnya, bawa. Oh, bonol semua. Ambil, sudah jajan, sudah membungkus, sudah berpikut, sudah berjarak, sudah. Mau kadang-kadang, ayo orang diizinkan, masa ada? Jadi itu perkara-perkara yang syubhat harus diperhatikan. Kemudian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sangat baik dan suci telah nampak pada apa yang telah ia sampaikan di antara kaumnya sejak masa jahiliyah berupa kedudukan yang luhur. Jadi di masa jahiliyah sudah terkenal Sayyidah Khadijah ini mempunyai kedudukan yang luar biasa. Tingkat sosial yang tinggi dan kemasyhuran yang cukup kuat. Jadi terkenal Sayyidah Khadijah ini sugih tapi dermawan. Sugih lawan dermawannya. Makanya kita ini meminta lawan Tuhan, ya Allah mudahan sugih dan sosial, sugih yang dermawan. Kalau sugih pacangan jadi engken lebih susah. Pacangan dihukum lawan Tuhan, pacangan mendapatkan siksa.
Bukti harta mendapatkan keberkahan dari Tuhan adalah harta tadi banyak dinikmati orang banyak. Karena harta yang kita berisi ini, nah itu bukan hanya harta kita. Ujar Nabi Muhammad, ada hak orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak orang-orang kada mampu. Itu bukan harta seorang aja. Dikeluarkanlah harta tersebut di jalannya sesuai haknya. Jadi ketika mengeluarkan pun jangan merasa seorang yang memberi, karena ujar Nabi itu ada hak orang lain juga, ada hak seorang bertahan. Ada hak orang fakir melalui tangan seorang, melalui uluran tangan seorang, itu dikembalikan kepada orang yang membutuhkan, bukan seorang yang memberi. Memang hakinya, memang hakinya. Maka para ulama, orang-orang soleh itu kalau memberi itu pasti dasar hakinya. Dan aku dasar hakinya melalui Tuhan, melalui aku memberi kepadanya. Jadi bahkan dikatakan ibadah sosial ini lebih daripada ibadah yang perseorangan, lebih daripada ibadah sholat. Kalau ibadah sholat, ibadah puasa itu kan pribadi seorang, sembahyang seorang yang bermanfaat kepada seorang juga. Hendak ada masuk surga, hendak masuk neraka dengan cara sholat, mengerjakan kewajiban. Tapi yang namanya ibadah sosial, memberi lawan orang, memakani orang, ini lebih haram. Karena ibadah sosial lebih tinggi daripada ibadah yang kita kerjakan yang kembalinya kepada diri seorang. Sembahyang itu urusan seorang, haji itu urusan seorang, puasa itu urusan seorang. Ibadah yang luar biasa itu yang berhubungan dengan kemanfaatan kepada orang lain. Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam itu setelah membangun Ka'bah, ini yang dibangun Ka'bah nih, ada sembarangan Ka'bah yang dibangun nih. Lain pos ronda, lain Ka'bah. Ka'bah yang ditawafi, yang kiblat semua umat Islam itu Ka'bah. Setelah dibangun Ka'bah tersebut, maka Nabi Ibrahim mengatakan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, ulun ini sudah membangun Ka'bah. Adakah amalan yang harat daripada bangun Ka'bah? Kira-kira apa yang harat lagi? Membangun Ka'bah luar biasa." Kata Allah Subhanahu wa taala menjawab, "Wahai Ibrahim, ada amalan yang lebih harat daripada amalan ini." Apa ya Allah? Masa ada yang lebih harat lagi? Ada, ujar Tuhan. Amalan yang lebih harat daripada amalan membangun Ka'bah yang baru kita kerjakan adalah satu suapan yang engkau berikan kepada umat Nabi Muhammad yang dalam keadaan lapar, atau kepada orang Islam yang keadaan lapar, memakani orang. Habis ini lah makanan mulai aja. Ada langsung boleh ada makanan habis ini. Luar biasa, ada satu suapan aja. Maka kalau beberapa piring pulang bertambah, ada suapan lagi. Dan sini diberikan keistimewaannya, jamu tidak bertahan. Ini luar biasa. Jangan Allah ini harat daripada bangun Ka'bah. Artinya kan kalau membangun Ka'bah, sembahyang, ibadah-ibadah yang langsung ke Tuhan itu kan pribadi seorang. Nang harat itu yang ibadah sosial, membantu orang, memberi makan orang, meminumi orang, itu ibadah yang luar biasa. Oh, kalau kayak itu kan disuruh sembahyang, paham. Artinya sembahyang juga, puasa juga, tapi juga memperhatikan kepada orang lain. Ibadah sosial itu lebih harat daripada ibadah pribadi. Mudah-mudahan kita kaum amal. Khadijah radhiyallahu anha, insan permata yang sangat mahal, berkilauan tinggi, tidak terjangkau, dan dia juga pohon kepribadian yang menjulang tinggi secara perseorangan, mampu secara perseorangan. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari Sayyidah Khadijah Kubra. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadikan kita orang-orang istiqomah di dalam kebaikan dan akhir yang mendapatkan husnul khatimah. Kalau Rasulullah SAW berdoa wa nabiyul mughfir, la ilaha illallah, 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 la ilaha illallah.
إلا الله لا إله 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 إلا الله سيدنا محمد رسول الله لا إله إلا الله سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا سبحان الله بحمده 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 سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر الحمد لله ولا إله إلا الله الله يا 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 الله اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد اللهم اجعل رسول الله الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد وصلى الله عليه وسلم بهذا المسجد المبارك حديثا من رسول الله رحمه الله سيدنا ونشاء وسلم كذا الذي حضر سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم الا رجل بالاخوان من الرسول صلى الله عليه وسلم وعلى سادتنا وعلى الصديق وعمر وعثمان علي قبل اشهر الجنات وسيدنا حبابه خديجه الكبرى سيدنا حبابه الزهراء سيدنا عائشه وسيدنا الحسن وولد سيدنا سعد بن عباس إلى رب البدر وقد الجن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورسول الله رسول الله إلى رسول عز العبد سمع سيد الجبل سليم سمع رضي صلاة وسلام على محمد بن سيدنا ورمى محمد مهاجر الله بن ميسى وزد محمد بن بعل وسلم ورمى جميع ساداتنا علي بعلي بجميع الأولياء والشهداء والصالحين الأفضل من جاب سيد المرسلين إلى رضوان الله سبحانه والدينا والديكم وعمة محمد الله برب ورحمة وعافية وجميع المسلمين جميعا بدار كرامته وسل رحمة الذين أنعمت علينا نبينا صديقا وشهداء وحسن رفيقا ذلك الفضل من الله وعلمه أدعو بحضور من كل ورحمة ورحمة صدق الله وبشر رحمة خلق الجلال وأسأل والدي أننا ربنا خيرا آمين آمين صلى الله على سيدنا محمد تقبل الله منا ومنكم تقبل يا كريم